Yo 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 yo. Oke, selamat jumpa lagi teman-teman. Kita ketemu lagi di Sofa Bekas 70, sebuah obrolan anfaedah bersama kami alumni SMA 70. Kali ini selain gue dan Ipul, kita kedatangan Angki. Dan kita kedatangan satu bintang tamu. Mungkin kalau alumni 70 yang pernah lihat grup SMA 70 ya, alumni grup SMA 70, pasti Facebook. Tahu sama salah satu sosok kontroversial ini gitu ya. Ini dia kita sering posting terus tahu-tahu pamit gitu, udah kayak artis YouTuber ternama gitu. Inilah dia, Ari Widayanti. Kita goyang bareng-bareng lagi. Oh ya. Oke, selain Ari ada Ipul. Hai Ipul. Dan Anggi. Hai. Oh ya, kita lakukan ini lewat Zoom selain karena Ari lokasinya di Pontianak, kita juga sedang melakukan social distancing sesuai dengan anjuran pemerintah karena COVID-19 ini. Semoga COVID-19 ini bisa cepat berlalu dan kita bisa kembali lagi bersama-sama. Jadi, Amin. Gimana Ri? Amin ya. Gimana Ri? Lu kenapa sih pamit Ri? Iya, soalnya seperti yang aku jelasin kan di situ, kalau ada yang udah mulai komplain gitu kan, aku tuh cenderung kayak ya udahlah gitu, nggak mau cari masalah lagi. Cuma itu doang gitu? Udah mulai ada haters maksudnya? Cuma gara-gara ada haters atau gimana sih? Agak-agak takut aja sih, takutnya nanti ada orang yang nggak suka gue posting terus jadinya masalah gitu kan. Enak kan kalau kita post terus ada yang suka, kan kita pasti seneng. Begitu ada yang nggak suka, ya udahlah gitu. Kan daripada nanti ada yang komplain berlanjut-lanjut. Kalau menurut lu kenapa orang itu nggak suka ya, Ri? Kalau gue sih biasa-biasa aja lihat. Ini karena aku Menurut postingnya gue ya. kebanyakan dan keseringan itu mungkin ada yang nggak kayak ngelihat gitu kan ada yang komen, terus dia naik kan postingannya. Setiap ada yang komen, dia naik. Setiap ada yang komen, dia naik. Oh, betul. Jadi, gue lagi gitu, padahal kalau Ngabisin kuota berarti, Ri. Ngabisin kuota orang. Iya. Itu Jadi, masalahnya. Orang nggak rela keluar duit cuma ngeliat lu gitu. Ini kan nonton Netflix. Jadi memang. Aku mau nanya, kalau di YouTube, algoritmanya YouTube itu kalau kita sering diklik orang, di subscribe, di like, di share itu, dia makin sering direkomendasikan sama YouTube di beranda. Jadi kalau makin banyak yang ngeklik, kita makin muncul-muncul terus. Tapi kalau yang nggak banyak itu, dia tenggelam. Nah, kalau di Facebook itu nggak. Setiap ada yang nge-like, ngeklik, komen, terus-terusan, dia muncul sama ke bagian naik, atas, kan? Iya, paling naik atas. Naik ke atas. Nah, Makanya gue kalau seandainya buka alumni 70, dia juga. Makanya gue awal-awal tuh dia ngirim-ngirim cerita lah. Gue masih suka baca gitu kan. Cerita-cerita yang flashback gitu. Terus lama-kelamaan, udah berani nyanyi gitu kan, nyanyi mulu tiap hari. Gue sebenarnya agak-agak bukan keganggu sih ya. Gue orangnya nggak terlalu gampang distract dengan hal-hal kayak gitu. Intinya semua orang bisa mengekspresikan. Tapi ini Ari kenapa ya? Maksudnya what's wrong with her gitu? Ini ngapain sih lo? Kayak, iya benar kata. Kenapa gitu Ri? Kenapa sih Ri? Ini sekaligus tadi menjawab pertanyaan yang lewat itu ya. Apa lu se-overdosis itukah lu mau posting gitu? Kenapa banyak banget posting? Jadi emang dari dulu kalau di wall aku pun aku suka banyak gitu kan. Nggak tahu kenapa kayaknya kalau aku post gitu ya, terus apa yang ada di pikiran aku post, mungkin itu kayak penyakit kali nggak ya? Elunya sakit gitu. Kayak misalnya gini, kita nge-post di Instagram gitu kan, terus aku nge-post lagi, terus ada orang nge-like, ada yang komentar, aku post gitu kan. Jadi kayak aku tahu mana yang orang suka, mana yang orang enggak. Jadi gini, karena aku juga belajar kan di sosial media, diajarin sama kayak apa yang di-post, apa yang enggak. Cuman kadang-kadang mungkin aku kelewatan. Jadi kayak
aku udah ngepost ini, makanan misalnya. Aku makan ini, terus tiba-tiba yang enak lagi, kok kalau nggak dikasih tahu ke orang, sayang ya, aku post ulang makanan yang lain, tapi polanya sama. Jadi, aku habis ini makan ini, ternyata ini enak gitu. Mungkin itu yang harus aku pelajari, bahwa nggak semua orang pengen lihat itu di sosial media. Jadi Gitu. Ari sendiri sadar gitu bahwasannya mungkin, udah overdosis gitu postingan di ya, grup alumni. jadinya kayak sadar ternyata mungkin ada orang yang nggak suka gitu. Tapi kan ada yang kasih komentar kalau di wall pribadi kayak gitu, terserah kamu karena itu wall kamu. Tapi aku juga ngerasa di wall pribadiku juga banyak orang kan. Mungkin orang yang nge-friend aku, nge-add friend gitu, mungkin ada yang nge-add-nya tuh bener-bener pengen jadi temen, atau cuman kayak, ya ini kenal, ya udahlah di-add aja. Nah, yang kayak gitu mungkin ada yang kalau aku nge-post, jadinya dia bete, kayak, oh ini gue rugi nih nge-add dia, ternyata di postingannya rame, berisik. Nah, ada juga yang dia memang nge-add gue karena penasaran dan pengen lihat postingan gue tuh kayak apa gitu. Oh ya, kalau yang Ya. kayak gitu Mungkin sih kayak sebenarnya gampang aja. Kalau emang lu kayak gue nggak pengen lihat postingan lu, gue tinggal unfollow lu. Kalau misalnya itu di ini pribadi lu, gue tinggal unfollow aja. Gue nggak akan lihat lu, gitu. Sebenarnya sih nggak masalah kalau bisa lu di-mute posting-posting. juga kan? Bisa di-mute. Bisa di-mute. Tapi Iya. lepas dari kontroversi itu, Ri ya. Sebenarnya kenapa sih postingan lu kayak gitu? Apa yang mendasari lu posting kayak gitu? Nah, Yang mana dulu Satu- nih? Stres. nih ada Stres lu ya? stres kah? Ada yang bilang itu stres Ada tuh yang anak nariin. gitu. Iya. Semua itu kan satu Ya, karakter stres. postingan lu. Kayak Mau lu nyanyi, nggak- mau lu joget, sama Biasanya, itu. terus. Nah, mungkin gini, biasanya kan aku tuh ya dari pagi sampai malam, kayak tadi aku bilang sama Kak Edu. Aku kerja dari pagi sampai malam terus sekarang tuh tiba-tiba murid aku banyak yang lesnya berubah jadi online. Ya kan, yang harusnya aku pergi ke sini, aku jadi di rumah nungguin telepon, ngobrol di depan telepon. Jadi pas lagi nunggu tuh kayak, aduh gue ngapain ya? Ya udahlah gue nyanyi-nyanyi. Tadinya tuh kayak buat saudara-saudara aku di Facebook kan, ada sepupu aku, ada kakak aku, kayak gitu-gitu. Terus ada yang request lagu pula, aku mau request ini, nanti di tag ya, di tag. Ada yang minta, tolong dong ajarin ini, bikin videonya, aku buat cara mengajar ini, lalu aku tag mereka. Terus mereka jadi banyak yang request gitu. Kayak hari ini ada yang nge-request aku nyanyi lagu dangdut Pacarku 5 Langkah, sama lagu Thailand yang tinggal. Itu aku bilang, maaf ya, ini masih utang, aku belum bikin videonya gitu. Mereka jadi request. demand-nya itu ada ya? Halo? Ya kalau nggak ada, aku kan nggak nyanyi, terus aku tag orangnya. Kayak hari ini si Poltak ulang tahun kan. Hari ini si Poltak ulang tahun, aku bilang gini, happy birthday Poltak gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, Ari aku mau dong dinyanyiin lagu Listen, tag aku ya. Akhirnya aku bilang, dia minta lagu. Akhirnya aku nyanyi kan. Mau aku post di Facebook, nggak nyangkut-nyangkut. Akhirnya aku taruh di YouTube kan. Poltak udah ada nih di YouTube gitu kan. Terus dia bilang, makasih ya. Terus ternyata postingan aku yang ke Facebook tuh masuk, jadi double. Ada aku nyanyi lagu untuk si Poltak happy birthday. Di situ dia request. Bener. Berarti lu nggak stres ya berarti ya? Kalau banyak yang bilang ke kita stres. Japri aja kali ya. Oh iya. Jadi lu bisa jadi lu minta ini, Ri. Kalau khusus dibuatkan dinyanyiin, lu dapat duit gitu. Lu monetizing. Iya. Satu video kirim pulsa 25.000 gitu. Gitu, Ri. Open BO lu, open BO jadinya. VCS. Lu mesti VCS kalau gitu. Video call singing. Syariah. Video call singing, Pul. Iya. Iya bisa ya benar. Gitu. Kok nge-lag begitu lu, Ri? Tapi enggak juga, karena aku kan bukan penyanyi nih, suara gue fals, makanya aku kayak lip-sync. Yang aku lip-sync lagu... Hah? Kenapa? Yang aku lip-sync lagu Mariah Carey itu, yang When You Look at My Eyes, terus mata aku kayak gini, kakak nonton nggak?
Yang lagu Nonton. judulnya Emotion. Oh, nonton. When you look at my eyes, Nonton. mataku aku buka gede-gede gitu 2. Iya. Itu banyak yang suka, Kak. Oh iya? Itu padahal menurut gua Itu juga agak-agak kan durasinya mengerikan kayak loh cuma itu. 1 menit setengah atau 2 menit, lupa. Sampai ngakak-ngakak di rumah, ada yang kayak gitu juga. Kayaknya sih gue ngelihatnya lu mesti nemuin ini yang pas ya. Apa formatnya kalau menurut gue. Dengar ya? Berarti bisa diambil kesimpulan. Ari stres enggak stres dong berarti kan. Kemudian yang kedua, emang permintaan juga ada, permintaan pasar. Ya kan? Tapi kok ada juga yang nggak demen. Emang biasa netizen. Kalau gue sih ambil kesimpulannya yang nggak demen itu. Oh, ada stres juga. Soalnya kan itu netizen narik-narik sama postingan lu yang lain tuh. Lu posting cerita zaman dulu lu. Gitu lo, kisah cinta lu. Bener nggak? Terus kemudian apa namanya? Ya pokoknya masa lalu lu lah. Nah, sampai anak gitu. Sampai netizen itu mengait-ngaitkan kisah masa lalu itu dan cerita lu tentang bapak lu itu yang meninggalkan lu sampai ke kelakuan lu itu gitu, Ri. Terus lu posting lagi yang lu buat centong-centong dan gentong-gentong itu. Itu kalau itu orang nonton yang nggak berentet, ya nggak kayak ngikutin, mungkin dia nggak jadi mikir gitu. Kalau yang bisa narik kesimpulan, mungkin dia bikin kesimpulan cuma 1 terus nggak nonton lagi, mungkin nggak. Kalau tahu keluarga aku, kakak aku, ponakan aku, kita dari zaman dulu ngeliat aku di rumah suka nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa, nari-nari sama ponakan. Emang udah kehidupan sehari-hari gitu loh. Oh, aku suka disuruh ngelawak di rumah gitu kan. Coba cerita yang itu gimana, terus nanti aku pakai logat Madura, pakai logat Sunda, pakai logat Batak, terus mereka pada ketawa di rumah. Coba cerita satu pakai logat Madura. Orang tuh kalau yang nggak kenal aku sangkain ini kenapa, tapi kakak aku, ponakan aku udah tahu aku dari zaman dahulu kalau emang aku suka kayak gitu. Terus ada yang nanya, apa? Pinggir tak iya gitu kan, bawa baria kan? Ya, jadi kalau menurut aku sih kayak hari-harinya aku mungkin nggak normal gitu kan. Orang ngeliat nih orang hari-harinya kayak gini atau dia kenapa? Tapi yang kenal aku tiap hari, ya itulah dia aku. Kalau temen aku yang hari-hari ketemu tuh ketawa aja ngeliat dia kayak gitu. Ya si Ari kan tiap hari di kelas juga ngelawak kayak gitu. Sama murid-muridnya suka bikin lucu-lucuan stand up komedi pakai bahasa Inggris kayak gitu. Aku pun tiap hari nontonnya kayak Noah Trevor gitu kan. Kayak nonton-nonton sitkom-sitkom di Suca. Emang suka yang ngakak-ngakak aja gitu. Lo bilang menurut lo permasalahan pribadi lu yang lu sempat upload itu nggak ada hubungannya dengan kebiasaan lu di ini ya, kebiasaan lu, maksudnya posting. Bukan kebiasaan lu posting, jadi sering-sering posting itu nggak ada hubungannya dengan itu gitu ya, karena ada beberapa netizen yang menyimpulkan, oh jelas aja dia seperti itu karena mungkin latar belakangnya bla 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 gitu. Nah tapi ternyata lu tadi cerita kalau ternyata kebiasaan lu ngelawak gitu ya, nyanyi-nyanyi, itu udah ada dari dulu gitu ya. Bener nggak? Iya, dari rumah udah kayak gitu. Berarti memang ya lu orangnya warm hearted sih menurut gue juga. Apa tuh warm hearted artinya apa sih? Berhati hangat gitu. Oh, hatinya, iya. Emang lu ternyata... Lu apa dong? Enggak, berarti dia senang menjadi center of attention gitu. Gue jadi kan bahasa Inggris tadi ya, gara-gara ngomong sama guru bahasa Inggris gitu. Iya, tadi kan sempet siapa Ari bilang, gua itu kalau ada di satu ruangan 50 orang, ada 2 aja nggak demen sama gua, dia nggak nyaman, insecure gitu ya, Ari ya. Makanya lu pamit, kan gitu dari Facebook. Oh, itu emang grouping gitu namanya. Grouping ada orang yang kayak gitu dalam cara berpikir grup. Emang segitu mengganggunya kah komen orang yang nggak suka postingan lu, Ri? Ngeganggu sih enggak, justru aku takutnya aku yang mengganggu gitu loh. Jadi aku kan lu udah mengganggu sebenarnya.
Udah mengganggu. Ya, Jadi gini, makanya pada nonton. Iya. nih, aku kan ganggu nih. Aku ganggu tapi mungkin aku belum ngerasa, belum sadar. Begitu ada yang ngomong, aku baru ngeh, oh aku ganggu, oh ya udahlah gitu kan. Jadi aku bilang jangan diterusin gitu. Mundur pelan-pelan. Karena takutnya Alam. nanti kalau aku lanjut ada yang keganggu lagi kan aku nggak enak jadinya. Iya Iya. bang, padahal tujuannya posting kan buat ganggu. Abis ganggu terus nonton. Kalau terhibur lanjut, nonton lagi. Ya udah gangguin aja. Tapi gue setuju sama Angki, memang format dari Luri untuk posting konten apapun ya di aplikasi apapun, di platform apapun memang mesti dievaluasi lagi, Ri. Ya. Tapi kuatin karakter Teknis lu ya. yang mana. Gitu. Iya, teknis. Cara lebih ke teknis teknis. juga, cara teknis juga kayak angle apa Supaya segala nggak ganggu. macam. Itu juga Kalau gua sih lumayan cek lah, aja. lumayan apa membantu kalau misalnya emang orang juga kan kadang butuh gambar-gambar yang bagus, terus juga apa sih namanya, nggak cuman Estetika. semata-mata estetika, nggak semata-mata cuman pengen isi kontennya aja, tapi juga gambarnya juga kan ngaruh. Coba. Hey. Ada lagi, Ri, kalau gue suka ngeliatnya gini. Ari ini kelihatannya muka melulu, mana lehernya gitu kan. Siapa tahu. Jadi muka sama leher gitu kan kelihatan, gitu kan. Jadi jangan terlalu dekat ke kamera, Ri. Ya. Deket jauh kan asik tuh gitu. Oh, Ari begini nih lehernya gitu. Tapi kan itu intinya- teknis ya. Ternyata Tapi nggak punya. intinya emang begitulah. Sosmed begitulah. Kayak Ari punya murid kan nggak semuanya seneng. Kita nggak bisa bikin semua orang seneng, apalagi di sosmed. Gitu. Cuman buat gua pribadi, terusin aja posting kayak gitu, Ri. Uniknya Nanti asik ada kok. yang marah-marah. Oh, Enggak, malah sampai satu grup itu marah semua sama lu, berapa ribu orang tuh. Nah, Baru lu berhenti. Iya, paling kita berempat doang yang nggak marah. Lu kita undang di sini. setengah dah. Minimal setengahnya. Baru boleh berhenti gitu. 2.000. Sampai lu di-kick dari situ. Iya. Ya. Nah, jadi gini, Ri, kita ngundang lu ini bukan kita ngejudge atau kita apa ya. Gue pengen tahu aja karena kekontroversian lu itu bisa membuat jadi apa ya? perdebatan. Perbicaraan di setiap grup angkatan gitu. Oh iya, Iya, ada WA grup gitu. Ada Iya. WhatsApp Ada, grup. ada WhatsApp Ada. grup. Ini siapa sih ini anak? Ini siapa sih? Dia ngapain sih Iya. begini? Gitu. Oh, gitu. Angkatan berapa sih gitu. Angkatan berapa sih? Dia temennya siapa sih? Emang nggak ada yang bilangin ya? Lu pernah nggak ada yang dibilangin sama temen lu? Ri, jangan sering-sering posting gitu. Ada nggak yang bilangin lu gitu? Ada. Siapa? Temen sekelas. Aduh. Tapi itu kasih saran gitu, usulan. Iya, teman sekelas. Oh iya, Siapa bagus temen sekelas lah. lu? Usulan. Kita harus tahu tuh siapa. Boleh disebut ya namanya. Boleh dong. Boleh, bebas. Janganlah, Nggak, jangan disebut. Kan Adalah kita teman semua. teman sekelas aku yang baik ke aku, bilangin ke aku. Bilangnya baik kan, makanya kita sebut nggak apa-apa. Siapa namanya? Biar Ya, kita say hi. cuman aku nggak enak nyebutnya, Enggak, dia nanti bilangnya jadinya gimana? panjang. Dia ngasih tahu lu Enggak, biar gimana. kita say hi. Karena kita di channel kita ada kebiasaan say hi gitu. Namanya Dia Joni bukan ngasih Joni. tahu tuh, apa ya, aku lupa. Dia bilang, tarik nafasnya yang bagus. Jadi kalau napas, gitu kan, kalau ngomong apa nyanyi, ngap. Dan aku yang pernah bilang tadi ke Kak Edu, aku tuh ada asma. Jadi kalau ngomong pun kadang kalau deket sama mikrofon kedengeran napasnya gitu. Terus yang kedua, angle-nya katanya jangan terlalu begitu. Dan aku kan kadang suka taruh kamera di situ kan. Iya benar. Angle-nya gitu. Gak suka angle-nya gitu. Itu bagus kok Yang masukannya. apa? Yang Iya. ngomong gitu Yang siapa? ngomong siapa? Biar kita say hi nih. Oke lah, aku dikasih tahu sama Nia. Oh, hai Hai, Nia. Nia. Hai, Nia. Hai, Nia.
Tapi usulannya itu masukan bagus memang. bagus. Usulan bagus itu emang teknis kan perlu perbaikan. Kita juga sama kan, di mana-mana kan orang yang bikin konten gitu, perbaikan Berarti teknis. sama yang gue omongin tadi kan berarti. Iya. Iya kan? Iya. Angle, terus cari perspektif ini yang bagus, gambar-gambarnya tuh jadi secara visual tuh enak gitu dilihat gitu. Ini kan. kayak sekarang nih enak nih, ada leher, ada pundaknya. Coba lu majuan. Lengkap gitu kan. Coba lu majuan. Ari lengkap sekarang. Coba Ri, maju Ri. Maju. Gini, Ri. Nah, lagi terus kurang. Nah, Nggak, jadi intinya gini, Ri, kita sih nggak, kita sebenarnya ketawa-tawa aja gitu. Maksudnya kok ada ya yang orang keganggu atau apa? Ya mungkin ya kita nggak bisa ngatur semua orang lah ya senangnya seperti apa gitu. Tapi intinya ya mungkin ya mereka ke distract dengan penampilan lu yang setiap hari nongol gitu ya dengan dasteran. Karena buat gue dasteran tuh jadi trademark lu. Jadi gue sebenarnya agak-agak menantikan kedatangan tante dasteran sambil mengutuk dalam hati, dia nongol lagi beneran kan gitu. Tapi gue nggak yang. Soalnya Edu itu inget dia pernah ngeband pakai daster. Ya. Dia pernah main band pakai daster dia, menang dulu juara favorit bandnya. Dahsyat itu. Gara-gara di karantina aku nggak ada kerjaan, aku bengong di kamar pakai daster seharian. Itulah muncul orang cari aku daster. Tapi gara-gara nggak kerja, abis mandi pakai daster lagi, habis mandi pakai daster lagi. Ya udahlah, gue panggil tante dasteran gitu kan. Hari dasteran itulah muncul nama dasteran. Nah ini gue minta pendapat berempat nih ya, satu-satu ya. Kalau menurut Nata, lu gimana? Dia posting atau pamit? Menurut gue sih posting. Lanjut aja terus. Kalau misalnya dianggap keseringan, ya frekuensi atur aja sendiri. Ya, lu Ki? Kalau menurut gue, kalau dia mau posting lagi, ya seperti tadi gue bilang, ya kan, dia harus temuin formatnya yang pertama, terus yang kedua, secara teknis mesti diperbaikin, terus yang ketiga juga, udah deh mulai dengan serius garap kontennya tuh. Karena sebenarnya kekuatan lu tuh, kayak gitu tuh bisa jadi kekuatan lu sebenarnya, gitu. Tapi kalau emang lu mau pamit, ya udah, lu tinggalin aja udah semua. Live dari situ. Innalillahi. Coba menurut lu, Pul? Kalau gue sih posting aja, gue orang yang paling gak peduli kok sama isi media. Semua orang bebas untuk berekspresi di sosial media. Posting cuman memang frekuensinya aja. Kalau tadinya sehari 5 kali, jadi sehari sekali gitu. Kalau masih ada yang gedek juga, kurangin. Kalau masih ada yang gedek juga, berarti ada yang salah di lu. Enggak sih, enggak. Posting aja, Ri. Posting aja, Tante Dasteran itu jadi satu ini kok. Jadi satu, apa namanya? Trademark. Iya, trademark. Itu aja udah, nggak apa-apa. Kurangin aja dikit lah. Gitu. Nanti postingannya ntar abis ini nih. Habis nanti kita posting nih konten sofa bekasnya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, Ri. Lu bener niat mau pamit atau enggak? Iya. Niatnya tuh gini loh, yang tadi aku bilang, diulang lagi jadinya. Kalau aku udah posting, ternyata ada yang keberatan, aku secara pribadi tuh jadi nggak enak gitu loh. Ada yang nggak suka, ya udahlah gitu. Nah itu tuh sifat aku banget. Jadi bukan mau pamit di ya? grup alumni, apapun yang aku lakuin, contohnya pertemuan keluarga nih, aku bikin pertemuan keluarga, masa lu pamit dari keluarga? Nih contohnya pertemuan keluarga, aku bawa lemper nih. Yang suka lemper aku 70%, yang 30% nggak suka. Aku langsung, next time jangan bikin lemper lagi, ada yang nggak suka. Aku tuh suka kayak gitu. Ya coba emang dulu. Sifat kali ya. Enggak, lu coba dulu sekarang bikin lemper, lu kirim ke sini. Berapa persen yang suka? Iya. Oke, sende, bungkusannya kurang rapi. Iya. Tapi rasanya mungkin kan unik, luar biasa. Iya. Jadi gimana, pamit atau enggak nih?
Hah? Kalau emang lu mau Sampai pamit, ya detik ini sih udah. aku kayaknya nggak ngepost dulu, nggak ngepost, tapi kalau Tapi nggak pamitnya tuh memantau. bukan pamit kabar dari grup, aku tetap ada di grup, cuman aku nggak Iya. posting lagi, aku paling kayak baca-baca, kan aku bilang aku jadi silent reader aja atau komen aja tapi nggak post. Suaranya hilang. Pamit nggak ngepost gitu, bukan pamit keluar dari grup, aku tetap ada di grup kan. Oke. Gimana kalau sebelum pamit, lu salim dulu? Bukan Orang pamit suka yang gitu. meninggalkan Salim grup. dulu, Lu salimin satu-satu. salim, terus pamit. Gitu biasanya. Iya. Iya, siapa tahu dikasih duit lu, diselipin amplop. Iya. Nih gue ulang lagi nih, berarti lu nggak ngepost lagi di grup ya? Aku ngepostnya di grup pribadi sama di YouTube dulu. Mungkin saatnya aku belajar. Jadi, ya, Oke, kalau gitu. Sip. aku belajar dulu di luar. Nanti kalau udah bagus aku masuk lagi, nggak tahu. Oke lah kalau begitu. Kita pamit juga. Ini Kita iya, selesaikan iya. juga Kita obrolan pantau. kita sama Ari ya. Terima kasih Ari Yudayanti. Intinya adalah ya lu lakukan aja apa yang lu mau gitu ya. Ya tentunya dengan memperhatikan kaidah-kaidah Belajar dulu. yang ada di sebuah grup lah. Sosial Gue juga di sosial media gue juga nggak tahu juga sih seperti apa, karena buat gue sih kalau buat gue pribadi fine aja sih Ari. Mau dia tekniknya kayak apa kayak ya kalau namanya ganggu ya wajar, orang kan keganggu, setiap hari juga keganggu dengan apapun gitu ya. Tapi intinya ya terserah Ari aja, dia mau posting apa gitu ya. Semoga Ari tetap semangat, dan terima kasih buat Nata, Angki, dan Ipul. Semoga kita bisa Bisa, kita pasti bisa. Semoga kita tetap tahan lah di kondisi PSBB ini sampai COVID berlalu. Dan buat grup Amin. Amin. Facebook Alumni 70, kita akan kehilangan postingan dari Ari ya. Tapi kita tetap bisa lihat di Facebook pribadinya dia. Ya, hitung-hitung hiburan di kala karantina inilah. Oke, kita pamit. Oke. Sofa Bekas pamit. Bye. Bye. Bye, Tante Dastra. Bye, Ari. Tonton terus Sofa Bekas 70. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman.